Kalian pada ngapain sih? Kok main HP terus? Apa nggak belajar? Enggak ada tugas kok. Daripada kalian main HP terus di rumah, nggak ada waktu kalian terbuang sia-sia, mending kita buat main-mainan yuk. Mainan apa mbak? Udah pokoknya seru deh, yuk ikut aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fania Dia Anggraini, mahasiswa dari Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi dari Rumah dari Prodi Tadris IPA IAIN Kudus. Dalam video kali ini, saya akan membuat sebuah kreasi dengan mengajak kedua adik saya. Perkenalkan dulu, namanya Amel, Hai. dan satu lagi namanya Sasa. Nah, sebelum ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dari sekarang. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, serta komen dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat bagi kalian. Kalian tahu nggak sih kita ini mau buat apa? Emang mau buat apa mbak? Sebelumnya Mbak mau nanya, apakah kalian pernah lihat di toko mainan atau hiasan-hiasan yang jual hiasan gitu, ada sebuah lampu atau hiasan kamar tidur, itu gerakannya ada airnya di dalam, terus gerakannya naik turun seperti gerakan lampu pijar atau lampu pijar itu. Pernah mbak, tapi kayaknya mahal mbak. Terus susah juga buatnya. Jangan bilang susah dulu kalau kita belum mencoba. Nah, dalam video kali ini kita akan membuat tiruannya, yaitu yang bernama lava lamp sederhana. Alat dan bahan yang digunakan: soda kue, air, cuka atau asam asetat, pewarna makanan, botol bekas air minum, serta minyak goreng. Setelah alat dan bahan kita persiapkan di meja, sekarang kita menuju ke langkah pembuatannya. Langkah pembuatannya pun sangat mudah, yaitu yang pertama, kita mengisi botol bekas dengan air serta minyak. Minyak lebih banyak dari air, seperti ini. Langkah yang kedua, kita isi botol dengan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan pewarna makanan warna biru, ada warna hijau, juga ada warna merah. Nah, pewarna makanan di sini itu fungsinya untuk mempercantik tampilan botol saja. Terserah kalian mau menggunakan pewarna makanan atau tidak, dan boleh memakai satu warna atau boleh warnanya dicampur. Kalau di sini saya menggunakan 3 pewarna makanan. Setelah pewarna kita masukkan, langkah selanjutnya kita memasukkan soda kue, kira-kira 1 sendok saja. Yang terakhir, kita masukkan cuka atau asam asetat ke dalam botol. Nah, setelah langkah kerja kita lakukan, kita lihat hasil reaksinya.
Seru gak sih bermain kayak gini? Seru. Nah, apakah kalian tahu Lava Lamp selain untuk have fun atau bersenang-senang aja, di dalamnya juga ada konsep IPA-nya loh. Kok bisa, Mbak? Dalam Lava Lamp sederhana ini banyak sekali mengandung konsep IPA-nya. Di antaranya, yang pertama, kenapa minyak lebih banyak daripada air? Tujuannya hanya untuk mempercantik biar reaksi itu terlihat. Nah, yang kedua, mengapa minyak berada di atas air dan mereka tidak bisa bersatu? Karena minyak bersifat nonpolar dan air bersifat polar. Selain itu, massa jenis minyak lebih rendah dari massa jenis air, sehingga air berada di bawah sedangkan minyak berada di atas air. Yang selanjutnya, gelembung-gelembung yang terjadi di dalam botol ini merupakan gas CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi asam cuka atau asam asetat, rumus kimianya CH3COOH, serta soda kue atau natrium bikarbonat dengan rumus kimianya NaHCO3. Dan jika asam cuka atau asam asetat serta natrium bikarbonat atau soda kue dimasukkan bebarengan sama atau direaksikan, mereka akan menghasilkan garam serta karbon dioksida dan air. Nah, gas karbon dioksida inilah yang membuat air pada dasar botol terangkat ke atas, dan pada saat sampai ke permukaan, gas CO2 terlepas sehingga air yang tadinya di atas akan turun ke dasar botol. Nah, dalam hal ini bisa dikaitkan juga dengan hukum Archimedes atau gaya tekan atas, di mana ketika serbuk soda dimasukkan ke dalam botol, akan larut dalam cairan dan akan menimbulkan gaya tekan atas yang mengakibatkan timbulnya gas CO2 dengan minyak dan air bercampur. Selain itu, reaksi yang terjadi antara cuka dan soda kue merupakan reaksi endoterm. Mengapa dikatakan reaksi endoterm? Karena setelah cuka dan soda kue bercampur ke dalam botol, permukaan botol terasa dingin. Coba kalian pegang di bawah botol. Dingin bukan? Bandingkan dengan yang atas. Beda kan? Nah, kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena perpindahan panas dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan botol terasa dingin. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah dengan mengajak adik kalian atau anak-anak kecil di sekitar rumah kalian. Dalam masa pandemi seperti ini, kegiatan membuat kreasi ini lebih menjadi salah satu variasi untuk mengisi waktu kalian di rumah aja daripada main HP terus atau rebahan terus. Itu kegiatan seperti ini, di satu sisi kita membuat kreasi yang sangat menarik dan seru. Nah, di satu sisi juga sekaligus kita mengedukasi mereka atau anak-anak di sekitar rumah kita untuk bahwa dalam permainan sederhana ini tuh ada konsep IPA-nya, ada ilmu pengetahuannya. Selamat mencoba sendiri di rumah. Sekian dan terima kasih.